Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru penggerak. Di sini saya akan membuat aksi nyata modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelum ke materi, saya ada pantun sedikit. Naik pesawat ke kota Semarang. Jangan lupa pulangnya beli serabi. Perkenalkan, saya Chandra Yuda Arianang, CGP Angkatan 10 dari Kota Ngawi. Peran guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai guru penggerak harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam kegiatan kita sehari-hari. Apa saja nilai dan peran guru penggerak dan bagaimana saya melakukan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dimulai dari sekarang sebagai implementasi nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak harus bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari guru penggerak. 1. Guru penggerak diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan sebagai pemimpin perubahan. 2. Guru penggerak diharapkan untuk mulai berlatih dan mengadopsi kebiasaan berpikir sistem sebagai pendekatan yang holistik yang berfokus pada bagaimana bagian-bagian penyusun ekosistem pendidikan saling terkait, bagaimana bagian-bagian tersebut dari waktu ke waktu bekerja secara simultan dalam konteks lain atau sistem lain yang lebih besar. Guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Berikut nilai-nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. Guru penggerak yang memiliki nilai ini akan selalu berpikir mengenal pertanyaan, utamanya mendahulukan muridnya. 2. Mandiri. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya untuk belajar dan memulai perubahan. 3. Reflektif. Guru penggerak yang reflektif tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan tetapi juga melakukan perbaikan yang diperlukan. 4. Kolaboratif. Guru penggerak yang mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran individu dalam sekolah. 5. Inovatif. Guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Berikutnya adalah peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang saya lakukan dimulai dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak pada diri saya adalah 1. Saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid agar terwujud profil pelajar Pancasila. Menumbuhkan karakter religius dengan cara melakukan sholat duha berjamaah, membaca Asmaul Husna, berdoa sebelum memulai pelajaran, dan setiap pembiasaan pagi, dan sholat zuhur berjamaah. Meningkatkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional setiap pagi sebelum pelajaran dimulai dengan konsisten. Yang kedua, saya juga mengajak murid untuk selalu berkolaborasi dengan temannya saat kegiatan diskusi atau tugas kelompok, yaitu melatih keberanian mereka untuk presentasi hasil diskusi di depan kelas, melakukan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran langsung dan bermakna.
Tiga, pembelajaran sambil bermain sangat menyenangkan bagi murid. Dalam pembelajaran matematika, berikut saya mengintegrasikan materi bangun datar dengan membuat layang-layang dekoratif, sehingga anak menjadi lebih paham. Pembelajaran inovatif yang saya terapkan di sekolah saya yaitu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman mereka, yaitu satu, dengan memanfaatkan teknologi seperti asesmen menggunakan HP untuk membuka Google Form dan bisa menghemat penggunaan kertas, termasuk dalam peduli dengan lingkungan. Dua, saya aktif melatih mandiri, yaitu mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kompetensi diri tanpa perlu disuruh oleh atasan, yaitu kepala sekolah. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan secara online dan bisa diikuti tanpa mengganggu tugas saya sebagai guru. Yang ketiga, saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya dan teman sejawat selalu berdiskusi bersama tentang metode dan model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas yang mengaktifkan murid. Lalu kami berdiskusi tentang program-program apa saja yang akan dilaksanakan di kelas kami dan sekolah kami, misalnya tentang program P5. Yang keempat, pembelajaran yang menarik dan mengimplementasikan metode-metode pembelajaran baru yang menarik dan menyenangkan bagi murid saya. Contohnya menggunakan LCD proyektor dalam pembelajaran di kelas saya. Anak akan sangat aktif dan melihat secara langsung video pembelajaran ataupun materi yang saya tampilkan. 5. Mulai konsisten melaksanakan refleksi pembelajaran dengan contohnya kepala sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas saya. Ya, ada pertanyaan, bagaimana perasaan saya selama melaksanakan aksi nyata modul 1.2 ini? Itu saya merasa termotivasi untuk terus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam keseharian saya. Yang kedua, saya ingin selalu melakukan perubahan dalam pembelajaran dan selalu berkolaborasi untuk membawa pendidikan di kelas dan sekolah saya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, saya juga merasa tertantang untuk menerapkan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mencapai tujuan pendidikan yaitu kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya pada anak atau murid sebagai individu dan anggota masyarakat. Pertanyaan berikutnya, apa ide atau gagasan yang timbul dari diri saya? Yaitu saat saya melakukan aksi nyata modul 1.2 ini adalah saya ingin melakukan praktek baik dengan murid dan teman sejawat dalam melakukan perubahan secara konsisten. Lalu, saya akan selalu mencoba hal-hal yang baru sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar pada siswa atau murid. Pertanyaan berikutnya, pembelajaran apa saja yang dapat diambil? Pelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata modul 1.2 ini adalah satu, guru penggerak harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, guru harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, pembelajaran harus menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang keempat, kita sebagai guru harus secara konsisten dan berkelanjutan untuk mengembangkan diri kita. Yang kelima, guru penggerak harus menjadi agen perubahan pendidikan dan mampu berkolaborasi dengan semua pemangku pendidikan siap menghadapi segala perubahan dan perkembangan zaman. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak perubahan positif yang dirasakan oleh saya? Dampak positifnya adalah satu,
murid lebih aktif, termotivasi, dan merasa bahagia dalam pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kompetensi diri saya melalui nilai dan peran guru penggerak yang saya lakukan ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sejawat. Yang ketiga, perubahan atmosfer pendidikan di kelas yang sangat berkualitas dan berpihak pada murid. Demikian tadi aksi nyata saya pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di penutup ini saya akan membuat sebuah pantun, yaitu siang-siang pergi ke Jogja. Jangan lupa beli alpukat. Demikian aksi nyata saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.